Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini saya ingin membantu teman-teman yang sedang atau akan mempelajari materi-materi untuk SKB Auditor. Dalam video ini, saya coba buatkan kerangka tugas auditor dan materi terkait dengan tugas tersebut. Semoga saja kerangka tugas ini bisa membantu teman-teman untuk lebih mudah dalam memahami materi-materi terkait SKB Auditor. Baiklah, mari kita simak tayangan berikut ini. Secara umum, tugas auditor pada instansi pemerintah itu ada dua. Pertama, tugas profesi auditor. Kemudian kedua, tugas birokrasi. Tugas profesi auditor meliputi pertama, pengawasan dalam bentuk assurance atau memastikan kesesuaian kondisi yang dinilai dengan kriteria penilaiannya. Kedua, pengawasan non-assurance. Pengawasan bentuk assurance meliputi audit, review, evaluasi, monitoring, verifikasi. Sedangkan pengawasan non-assurance meliputi bimbingan teknis, asistensi, advisory, dan pelatihan. Tugas birokrasi meliputi pertama, tugas-tugas terkait penyelenggaraan organisasi tempat auditor bekerja. Kedua, tugas-tugas terkait tugas profesi auditor. Tugas birokrasi terkait penyelenggaraan organisasi meliputi manajemen organisasi dan unit kerja, pencegahan korupsi, peningkatan kompetensi manajerial, dan lain-lain. Sedangkan tugas birokrasi terkait tugas profesi auditor meliputi manajemen pengawasan, peningkatan kompetensi pengawasan, pengembangan karir auditor, dan lain-lain. Selanjutnya, apa saja yang menjadi objek pengawasan untuk tugas auditor pada instansi pemerintah? Nah, objek pengawasannya antara lain pertama, penyelenggaraan instansi pemerintah meliputi pengelolaan anggaran, penyelenggaraan kegiatan, program, proyek, pengadaan barang, jasa, tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, dan lain-lain. Kedua, pengelolaan BUMN, BUMD tertentu meliputi penyelenggaraan kegiatan, program, proyek, pengadaan barang, jasa, tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, dan lain-lain. Selanjutnya, materi pembelajaran terkait tugas profesi auditor. Ini bisa dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, materi yang berkaitan dengan subjek pengawasan atau yang mengawasi. Kedua, materi yang berkaitan dengan objek pengawasan atau yang diawasi. Berikut ini materi terkait subjek pengawasan, meliputi teori, konsep, praktik audit, terutama audit intern, review, evaluasi, monitoring, verifikasi. Kedua, standar atau pedoman audit, review, evaluasi, monitoring, verifikasi. Ketiga, kode etik atau aturan perilaku profesi. Keempat, peraturan perundang-undangan terkait pemeriksaan keuangan negara. Kelima, peraturan perundang-undangan lainnya terkait pengawasan. Kemudian, materi terkait objek pengawasan meliputi teori, konsep, prinsip, praktik akuntansi, standar atau pedoman akuntansi, tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, pengendalian atau pencegahan korupsi. Keempat, peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara, perbendaharaan negara, sistem pengendalian intern, kemudian pengadaan barang dan jasa, dan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
Selanjutnya, materi pembelajaran terkait tugas birokrasi. Pertama, terkait penyelenggaraan organisasi meliputi manajemen dan tata kelola, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pengendalian pencegahan korupsi, dan lain-lain. Kedua, terkait tugas profesi auditor meliputi manajemen pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pengelolaan jabatan fungsional auditor, dan lain-lain. Baiklah teman-teman sekalian, sekian dulu paparan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.